Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmatnya, baik nikmat sehat, nikmat kesempatan, juga nikmat yang mulia yaitu nikmat iman dan nikmat keislaman. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kajian Sabtu pagi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, di sini saya akan membacakan susunan acara seperti biasa. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian ada pembacaan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, kemudian yang ketiga kajian inti, yang keempat kalau masih waktunya memungkinkan untuk ada sesi tanya jawab maka kita adakan sesi tanya jawab. Tapi kalau tidak maka kita langsung menuju acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu jemaah kajian Sabtu pagi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian Sabtu pagi ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya kajian himpunan putusan tarjih yang mana selalu disampaikan oleh Al-Ustadz kita Ustadz Kusmanto SAG. Kepada Al-Ustadz waktu dan kesempatannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak jamaah rahimakumullah, melanjutkan membacakan putusan tarjih Kaifiatus Shalah al-Maktubah, tata cara sholat wajib. Kemarin sudah kita sampaikan sampai arti rukuk, tata cara rukuk ya. Kemudian pagi hari ini kita sampai kepada bacaan rukuk ya. Ada beberapa bacaan rukuk atau macam bacaan rukuk yang dibaca Rasulullah SAW dalam sholatnya ya. Karena ini beberapa macam Bapak Ibu, ini artinya beliau terkadang membaca dengan sebuah bacaan namun terkadang menggantinya dengan bacaan yang lain. Di antara bacaan yang dapat dibaca dalam rukuk adalah ini, kemarin sudah kita ada berapa ya? Ada 6 kalau nggak salah. 6 ya. Ada 6, nanti 2 atau 3 dulu karena ustadz utama kita sudah hadir. Saya kan hanya ustadz. Ustadz utama kita sudah hadir ya. Nah ini yang nomor 1. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Dasarnya adalah hadis dari Bunda Aisyah. An Aisyah taqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yuksiru ayyaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yata'awwalul Qur'an, rawahu Muslim. Dari Ibunda Aisyah diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika rukuk dan sujud banyak atau sering membaca bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, yang artinya maha suci Engkau ya Allah ya Tuhan kami, dan dengan memujimu ampunilah aku ya Allah. Beliau menerangkan maksud dari ayat Al-Quran dengan bacaan tersebut. Jadi keterangan selanjutnya itu dasar dari hadis itu adalah menerangkan ya, karena mengamalkan perintah Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr ayat 3. Jadi bahkan setelah turunnya surah An-Nasr ayat 3 inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan lebih sering membaca dalam rukuk maupun sujudnya itu bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua ini sampai yang terakhir itu semuanya termaktub di dalam putusan tarjih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Itu baca 3 kali. Hal ini berdasarkan hadis Hudzaifah Ibnul Yaman. An Hudzaifah annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Dari Hudzaifah diriwayatkan bahwa dia pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika rukuk beliau membaca subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Dan ketika sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Nanti ketika kita sampai ke bacaan sujud atau tata cara sujud dan bacaannya ketemu juga dengan hadis ini ya. Ini. Kemudian hadis yang kedua, An Abil Azhar an Hudzaifah bin Yaman annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza raka'a subhana rabbiyal azim salasa marratin wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la salasa marratin. Dari Abul Azhar dari Hudzaifah bin Yaman diriwayatkan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW ketika rukuk mengucapkan subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Itu dibaca 3 kali. Dan ketika sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, itu dibaca 3 kali juga. Nah, ini bacaan yang kedua ya. Kalau yang tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, itu yang nomor 1. Yang kedua boleh juga subhana rabbiyal azim. Jadi itu dibaca 3 kali. Kemudian yang ketiga boleh juga dengan subuhun qudus rabbul malaikati waruh. Hadisnya dasarnya yaitu hadis dari Aisyah riwayat Muslim an
Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi aw ruku'ihi subuhun qudus rabbul malaikati waruh rawahu Muslim. Dari Ibunda Aisyah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam sujud atau rukuknya ya, Subuhun Qudus Rabbul Malaikati Waruh, Maha Suci, Maha Kudus, Rabbnya para malaikat dan roh. Ya. Ini ada 3 macam pagi hari ini kita sampaikan. Ya. Insya Allah masih ada beberapa yang lain, insya Allah akan kami sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah semoga nanti kita berikan fotokopiannya kalau mau mencoba mengamalkan itu ya. Karena biasanya kita belum hafal semuanya ya, atau tidak menghafal semuanya ya. Tapi ini sebagai macam-macam atau variasi yang kita bisa mengamalkan ya, dan semuanya ada dasarnya. Semoga yang sedikit bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami Al-Ustaz Usmanto SAG yang telah membahas tentang seputar himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Bapak Ibu yang insya Allah sebelum kita melakukan ataupun menyaksikan kajian inti pada pagi hari ini, sebelumnya kami akan menginformasikan atau memberitahu bahwa yang akan mengisi kajian pada hari ini adalah beliau Al-Ustaz Dr. Haji Syakir Jamaluddin SAG. Dan kebetulan beliau telah membawa beberapa buku, yang mana buku yang telah dicetak oleh beliau atau dikarang oleh beliau, buku tentang kuliah fikih ibadah. Ini tipenya atau modelnya Bapak Ibu sekalian. Seperti yang kita lihat, dan ada sebagian di belakang. Nanti kalau mau beli harganya cuma 60.000 Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada yang mau beli ada di belakang, di meja belakang, atau bisa menghubungi pihak takmir. Nah, buku ini Bapak Ibu sekalian ini menarik sebenarnya, karena ini beliau Al-Ustaz nanti yang mengisi ini membicarakan tentang bagaimana dalam ilmu hadis, kemudian membahas secara agak detail kontroversi di bidang fikih, khususnya fikih sholat dengan pendekatan kritik hadis, dan ini sebuah pendekatan yang tidak banyak dilakukan oleh penulis buku lainnya. Buku ini adalah buku yang ditunggu-tunggu baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan mahasiswa. Karena ini secara detail akan membahaskan tentang ibadah keseharian kita. Ini saya pun belum baca sampai selesai, tapi saya lihat dari sampulnya, dari sampul belakangnya, rupanya buku ini menarik. Makanya saya pengen beli satu buku ini. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau mau Bapak Ibu beli kuliah fikih ibadah dari Ustadz kita nanti, silakan ada di belakang kita. Yang dari Malang, dari PDM kami tunggu bila ada Bapak Ibu yang akan membeli beliau, supaya kita bermasalah. Tidak hanya mendengar ceramah orang, tapi kita bisa dapat referensi aslinya atau dari buku aslinya. Sekian Bapak Ibu, kemudian langsung saja kita masuk ke acara inti kita atau kajian kita. Bapak Ustaz Dr. Haji Syakir Jamaluddin SAG MA, beliau akan membahas tentang seputar
sholat Idul Fitri atau tuntunan Idul Fitri kepada Ustadz, waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Saya pakai ini aja. Ini berapa menit? Pakai ini juga boleh Ustaz. Oh iya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Matur nuwun. Pengajian terbanyak itu pengajian di bulan Ramadan. Ya, pada tarawih sebelum tarawih, pada subuh, sehingga pengajian rutin itu biasanya rada berkurang memang. Tempat saya juga sedikit berkurang, ya, kopi ngaji itu tetap berlangsung tapi tanpa kopi. Ya, bersamaan dengan Ustadz Ikhwan Ahada pada hari ini. Saya pamit karena nyaur utang, judulnya itu nyaur utang. Beberapa kali tidak bisa hadir karena waktunya memang bersamaan. Baik, kita bahas tentang tuntunan Id, zakat fitri, takbir Id, dan sholat Id. Ya, sebelumnya ini masanya iktikaf 10 hari terakhir. Iktikaf itu macam-macam modelnya. Yang bagus adalah full di masjid selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, tapi kalau misalnya datang pada malam saja 10 hari ya bisa juga. Karena mengingat kita masih dituntut untuk ngantor. Atau kalau misalnya tidak bisa datang pada malam ganjil juga bisa juga. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan hal yang sama, muncul pada malam ganjil mengimami, setelah itu tidak. Jadi monggo mawon, yang penting diupayakan lebih banyak di masjid dibanding daripada di rumah, ya. Yang susah itu penceramahnya, karena masih ada jadwal kesana kemari gitu ya. Baik, ada suara yang Ini diganggu Ustaz. oh begitu. Ya, Satu. ke atas. Sama. Satu. Oh mantap ini. Ini bisa dipakai Ustaz. Sorry. Baik. Masalah ini penting untuk kita bahas, walaupun mungkin Ramadan yang lalu kita juga pernah bahas ini. Ya, mengingat-ingatkan. Yang akan kita bahas di sini, berapa sesungguhnya nisab zakat fitri. Ya, di Indonesia lebih dekat dengan zakat fitrah, tapi bahasa Arabnya sebenarnya zakatul fitri, zakat berbuka, ya. Jadi zakat makan lah. Makanya nanti yang dikeluarkan ya dalam bentuk makanan pokok yang biasa kita konsumsi. Ya, bukan zakat untuk kembali kepada fitrah. Ya, salah kaprah. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana sesungguhnya kehujahan hadis tentang lafal takbir
baik di dalam sholat maupun di luar sholat idain. Ya, ini yang akan kita bahas. Baik, sebelum sholat Idul Fitri kita dituntunkan untuk mengeluarkan zakatul fitri. Ya, sebagian mengatakan zakatun nafas, yaitu zakat makanan pokok yang diwajibkan pada setiap pribadi muslim tanpa kecuali, yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Saya barusan menerima kumpulan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, yang di-share sama teman, ini kumpulan fatwanya. Pada fatwa 65 tahun 2022, saya melihat tidak cermat di sana. Ya, pertama dia mengatakan bahwa zakat fitri dibayarkan sebelum selesainya tanggal 1. Ada terasa yang agak berbeda enggak? Apakah memang zakat fitri dikerjakan sebelum selesainya tanggal 1? Saya biasanya menggarisbawahi, screenshot. Oh iya, ada ini. Ya, di sana. Oh, sebentar. Di mana ya? Tapi di keputusannya itu yang ya. Oh, di bawahnya tidak ter tapi intinya dibayarkan sebelum selesainya tanggal 1. Tanggal 1 itu sampai malam, sampai maghrib. Harusnya sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Ya, jadi subuh-subuh monggo, ya, pagi-pagi sebelum, intinya itu karena bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kata Ibnu Umar, fardhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri so'an min tamrin aw so'an min syair alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Dan itu diperintahkan untuk ditunaikan sebelum keluarnya orang menuju kepada sholat. Jadi sebelum sholat lah, ya, bukan sampai selesainya tanggal 1. Ya, karena tanggal 1 malam maghrib pergantian kita sudah mulai takbiran, ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita masuk tanggal 1. Nanti selesainya tanggal 1 itu jelang maghrib keesokan harinya, ya. Baik. Nah, jenis materi zakat fitrah adalah makanan pokok yang biasa kita makan dengan ukuran 1 sok. Ya, 1 sok itu 2,176. Itu ukuran persisnya. Ya, ukuran persisnya biasa dibulatkan 2,5 kilogram. Jadi pembulatan 2,5 kilogram itu sudah lumayan banyak sebenarnya. Ya, pembulatannya itu, ya, atau sama dengan 3,5 liter. Ada yang mengatakan 3/4. Monggo kita bulat-bulatkan aja ke atas, ya, jadi aman. Nah, nanti ada juga yang, yaitu tadi dalam fatwa tahun nomor 65 tahun 2022 fatwa MUI. Saya kira ulamanya pasti tahu, tapi kadang-kadang penyusunan redaksinya yang agak tidak dicermati ulang, ya. Di situ dikatakan 2,7, padahal sebelumnya disebutkan 2,5 kilogram MUI, jadi fatwa yang lama.
Nah, 2,7 itu kemudian nanti literannya 2,7 kilogram, literannya 3,5. Ya. Nah, di sana 2,7 literannya tetap 3,5 liter. Ya, 2,7. Tapi tidak dijelaskan kenapa muncul angka 2,7. Ya, nanti ada juga yang mengatakan 3 nanti. Ya. Ya. Tapi yang jelas Tarjih Muhammadiyah belum merubah, tetap 2,5 kilogram yang sebenarnya ukuran satu sok itu 2,176. Dari mana munculnya 2,176 kilogram ya, atau satu sok? Karena satu sok itu sebenarnya sama dengan 4 mud. Mud tahu ya, untuk membayar fidyah itu berapa? 1 mud. Ya. Nah, 1 mud itu 0,544 kilogram atau 544 gram. 0,6 dibulatkan lagi 0,6 kilogram. Ya. Nah, jadi ini apa namanya, ukuran 1 mud. Dan ingat 1 mud seukuran isi 2 telapak tangan milik laki-laki Arab dewasa yang digabungkan jadi 1. Jadi sebenarnya mud itu takaran, ya kayak liter gitu ya. Tapi diukurkan dari telapak tangan laki-laki Arab dewasa. Ya. Nah, jika ditimbang ya maka beratnya 0,6 kilogram. Itu sudah pembulatan. Kalau misalnya dikali 4 ya 2,4 dibulatkan menjadi 2,5 kilogram. Ya. Jadi sebenarnya sudah mencukupi sebenarnya. Ya. Nah, kecuali kalau ada yang lain. Ya, ada itu yang dibuat apa namanya? Inilah yang ukurannya 1 sok, ya 1 sok untuk beras. Ada juga yang kurang lebih 3 kilogram lah. Ya monggo mawon. Ya kalau logikanya lebih banyak lebih baik. Ya itu sudah. Tapi soalnya 2,5 kilogram sudah cukup. Karena ukurannya kan tangan, ya 2 telapak tangan laki-laki Arab dewasa yang digabung jadi 1. Saya berkali-kali nimbang ini, ya walaupun tangan saya bukan tangan orang Arab, Arab maklum, tapi berkali-kali saya ini paling hanya tidak sampai 0,5 kilo aja nggak sampai, ya mungkin karena kecil ya. Di keluarga saya termasuk tangan saya besar. Tapi untuk ukuran orang Indonesia kan tidak jadi standar kan, harusnya ukuran tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu saya berkali-kali timbang segitu, coba bisa dicoba siapa di antara di kampung Nitian ini yang tangannya paling besar. Ya, ambil coba beras dimasukkan ke dalam ininya, kemudian ditimbang. Ya, jangan-jangan 1 kilo pun tak cukup. Ya, ambil 4 gitu ya. Jadi ukuran 2,5 kilogram itu sebenarnya sudah pembulatan dari 2,176 ya, atau 2,2 lah, dibulatkan menjadi 2,5 ya. Tapi kalau menggunakan standar sok, 1 sok 2,751, ini menurut kitabnya Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu jilid 2 halaman 911, ya letaknya agak sebelah kiri atas sedikit. Ya. Lalu dibulatkan menjadi 3 kilogram, atau ada juga yang mengatakan 3,8 kilogram menurut Imam Hanafi. Ya, tentu lebih baik. Ya, makanya saya katakan tentu lebih baik. Ya, tapi 2,5 kilogram sebenarnya sudah sangat mencukupi. Nah, inilah yang dipakai. Tergantung beras apa yang biasa kita makan. Ya.
Makanya di tempat kami itu ada yang 12 ribuan, ada yang 14 ribu, ada yang 15 ribu. Ya, mana yang biasa dimakan. Ya, standar inilah yang dipakai oleh Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih halaman 154, Munas Tarjih ke-31 2020. Kemudian Baznas juga pakainya itu, NU, Persis dan mayoritas ulama di Indonesia rata-rata pakainya 2,5 kilogram. Ya. Nah, kalau penghitungannya Munas Tarjih sudah memberikan kalkulasi satu sok 2,167 gram. Ya. Ya kalau saya 2,176 ya. Kalau di sini 67 dengan bahan yang ditakar ya munculnya begitu jumlahnya ya. Nah, sama terakhir itu jadi pengambilan angka 2,5 kilogram untuk beras sudah merupakan kehati-hatian sangat tinggi, itu menurut Tarjih ya. Nah, apakah harus dibayarkan dengan uang? Boleh nggak dibayarkan dengan uang ataukah harus dengan makanan pokok? Sebenarnya sama juga dengan fidyah ya, makanan pokok semuanya pada saat didistribusikan harus dengan makanan pokok. Pada saat didistribusikan kepada fakir miskin ya tidak boleh dengan uang. Tapi kalau mau mengumpulkan, kadang-kadang kan ada juga bisa nggak menerima fidyah, nggak menerima zakat fitrah, nggak. Itu yang kadang-kadang kemudian dah pakai uang sesuai dengan yang biasa kita makan, tentunya disamakan harganya, kemudian nanti diberikan beras yang sama ya, supaya tidak campur rojo lele dengan IR ya yang kualitas yang raskin misalnya ya. Nah, tidak campur ya, supaya sama saja ya. Mau dinaikkan ge monggo ya, kualitasnya sesekali orang makan beras enak gitu ya. Ya. Nah, dan itu hanya dikhususkan untuk fakir miskin ya. Jadi gitu ya, zakat ini bisa dibayarkan dengan uang yang setara dengan harga makanan pokok, tetapi ketika pembagiannya hendaknya dibelikan dengan makanan pokok sejenis, atau bahasanya malah saya katakan harus dibelikan dengan makanan pokok sejenis, menyesuaikan dengan makanan pokok lain yang akan dibagikan kepada fakir miskin ya. Karena ada juga nanti pendapat yang mengatakan boleh dibagi dengan uang, cuman ini beresiko kalau kita bagi dengan uang ya, jangan-jangan dibelikan rokok ya, atau jangan-jangan dibelikan togel ya. Kan ada yang begitu ya. Kenapa dia tetap dalam kemiskinan, uangnya tidak dipakai untuk berusaha untuk keluarganya, tetapi justru dipakai untuk mengadu nasib ya, membeli nomor, naudzubillah. Nah, kemudian takbir dan sholat id. Latar belakang disyariatkannya 2 hari id ya, dimaksudkan sebagai pengganti 2 hari raya bermain dan bersenang-senang yang dimiliki oleh masyarakat sebelumnya. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan pada semua orang Islam, termasuk anak-anak, wanita haid yang tidak wajib untuk sholat, supaya ikut merayakannya dengan mandi besar sebelumnya, lalu memakai pakaian terbaik, memakai wangi-wangian, bertakbir menuju ke lapangan tempat sholat al-musalla, meskipun wanita haid tidak ikut sholat, dan sebaiknya tidak masuk dalam shaf ya, supaya tidak memutus shaf ya. Jadi di tempat tersendiri saja ya. Jadi itu dia tidak ikut sholat. Nah, pada saat id Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan untuk bertakbir ketika berangkat ke tempat sholat, dan menuntunkan untuk menempuh jalur yang berbeda ketika pulang dari tempat sholat. Syiar ya, syiar.
Ya, ini jangan dianggap enteng ini yang seperti ini. Karena dulu ada, mungkin bisa dibaca ya, Aji Edan. Pernah dengar nggak Aji Edan? Kaji Edan. Ya, Pak Oki. Ponaannya Kus Hendratmo. Ya. Itu kan dulu non muslim itu. Ya. Yang Kaji Edannya itu. Ya. Non muslim, kebetulan ya tinggalnya di Gamping. Nah, dia cerita tentang keislamannya. Saya hanya baca di bukunya dan kemudian bertemu langsung sama orangnya. Ya, bertemu langsung, malah saya kenalnya itu tetangga di Gamping, di Patuan. Saya di Bodeh, malah ketemunya saya di Australia. Dia punya rumah di sana, di mana? Perth, ya. Nah, masuk Islamnya itu lucu, takbiran, Pak. Takbiran. Dia melihat ada sering setiap tahun 2 kali kan, ada takbir Id, ada takbir Idul Adha, dan di Gamping itu rame, Pak, dilombakan itu, Pak, dengan berbagai macam cara. Wah, yang bagus-bagus lah, tapi murah meriah, kayak lampion, ya, dibentuk menjadi perahu, ya, pokoknya cantik, ya, dengan berbagai macam gaya takbiran. Nah, dia itu tertariknya, ya, pernah ikut takbiran waktu masih kecil itu sama adiknya itu, ya. Pas ikut takbiran, diece sama ustadznya, tapi masih muda juga. Koe orang entok melu, ya. Orang entok melu, iki khusus wong Islam, ya, ndak boleh ikut, khusus orang Islam. Akhirnya setelah itu, tadinya dia ikut. Nah, setelah itu dia merenung di pinggir rel kereta api itu. Bukan mau bunuh diri. Ya. Waduh, bagaimana caranya ya supaya bisa ikut masuk Islam yuk. Dia aja adiknya. Masuk Islam yuk. Nah, sudah. Akhirnya masuk Islam. Itu gara-garanya sederhana, Pak. Takbiran yang rame-rame dengan berbagai macam, kayaknya asik gitu. Ya. Jadi makanya kalau dicari dalilnya, adakah takbir keliling? Enggak ada sebenarnya. Tapi inilah namanya tradisi Nusantara, tradisi Indonesia. Boleh? Ya boleh. Coba lihat Tarjih juga membolehkan. Tapi ya jangan sampai mengganggu dan jangan berlebih-lebihan. Itu aja. Ya, disamakan suaranya juga monggo, ya. Ya, lebih indah. Nah, tapi yang dituntunkan adalah ya takbir itu di mana tempatnya, yang baik-baik ya, di mana tempatnya. Nah, dia masuk Islam. Akhirnya setelah masuk Islam itu, dia baru boleh ikut takbiran, ikut taraweh, ya. Nah, suatu subuh dia melihat kok sudah sampai ini kok tidak ada yang azan, ya. Kebetulan agak sakit itu yang muazzinnya di tempat Patuan itu, ya. Wah, dia coba-coba, ya, masuk ke masjid, ya. Kemudian masih jam 3, bukan bangun sahur, masih jam 3 subuh, dia pakai mic, dia hidupkan. Setelah itu dia teriak imsak gitu. Langsung pada bangun. Lah simbahnya yang biasa ngimami itu langsung bangun dan marah dia, ya, masih jam segini kok teriak imsak gitu, ngagetin gitu, ya. Dia tampar ini si anak. Dia tampar si anak. Akhirnya dia pulang, ya, sambil aduh sakit, ya. Ini ceritanya beliau ini, ya, Mas Oni, ya. Apa katanya? Aduh, susah sekali masuk
Islam itu ya. Sempat goyang juga gara-gara peristiwa kecil itu. Sempat goyang juga. Ini tetap di Islam atau enggak? Tetap di Islam. Ya. Ya alhamdulillah akhirnya tetap istiqomah dan sampai sekarang. Dia termasuk yang membangun masjid di Patuan, di Masjid Agung Gamping, ikut nyumbang dan sumbangannya gede gitu ya. Ya, itu tentang waduh jamnya. Nah, saya lanjut. Untuk takbir Id sudah bisa dimulai pada setelah sempurnanya hitungan bulan Ramadan. Jadi nanti tanggal berapa kita Id menurut hisab? 21 April, hari Jumat ya. Malam Jumat itu maghrib sudah bisa untuk takbiran, kecuali untuk Idul Adha. Idul Adha itu tanggal 9 Zulhijjah ba'da subuh sudah bisa takbiran. Ya, sudah bisa takbiran ba'da subuh. Ya, itu sebelum hari raya. Ya, jadi tanggal 9 Zulhijjah. Baik, untuk Ramadan ini sudah bisa. Idul Fitri. Memang ada kontroversi mengenai takbir di malam fitri. Namun berdasarkan Quran surat Al-Baqarah 185, pandangan Ibnu Umar, mayoritas tabi'in, maka takbir sudah bisa dimulai sejak sempurnanya hitungan bulan. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Nah itu, sempurnakanlah hitungannya dan agungkanlah Allah. Walitukabbir ala ma hadakum. Makanya nanti salah satu lafal takbiran itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ala ma hadana. Ya, itu kan walitukabbirullah ala ma hadakum. Itu Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Baihaqi. Nah, kemudian adapun takbir Idul Adha sudah boleh dilakukan. Ini tadi sudah ya. Kita lanjut aja. Lafal takbir Id antara lain seperti yang disandarkan kepada Ibn Mas'ud, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini hadis hasan riwayat Ibn Abi Syaibah dan Ibnul Munzir. Ya, Muktamar Khususi Tarji ke-20 di Garut yang memilih menggunakan lafal takbir tahun 76 ya, di Garut memilih menggunakan lafal takbir 2 kali dengan dasar hadis Ibnu Umar dan Ibn Mas'ud dan Umar di atas. Ya. Nah, hadis 2 kali takbir semuanya ini berdasarkan tarjih ya, yang saya sebutkan di atas itu 2 kali takbir tahun 76 di Garut sudah diputuskan. Ya. Tapi semuanya hadisnya mauquf, penyandaran akhirnya hanya sampai pada sahabat. Ya, Ibn Mas'ud, Umar, Ali bin Abi Thalib itu semuanya sahabat. Ya. Hanya saja, nah ini maaf ya, ini karena saya masukkan dalam analisa saya di buku itu, ya. Hanya saja lafal 2 kali takbir dari Umar dan Ali berkualitas dhaif. Ini hasil penelitian saya, Pak. Ya, jadi ya maaf sedikit berbeda dengan tarjih, ya. Tapi namanya penelitian ya harus saya ungkapkan. Ya, berkualitas dhaif dan munqati. Sedangkan hadis riwayat Ibn Abi Syaibah melalui Waqi dari Ibn Mas'ud hasan. Ya. Tapi tetap saja mauquf. Jadi bisa dipahami ya. Jadi 2 kali tetap bisa dipraktekkan berdasarkan hadis riwayat Ibn Abi Syaibah. Kalau Munzir kebetulan dia dhaif munqati, saya sudah teliti dalam disertasi. Ya, tetapi tetap mauquf hasan. Ya. Hasan kan termasuk hadis makbul. Nah, ada hadis lain riwayat Ibn Abi Syaibah melalui Abul Ahwas dari Ibn Mas'ud yang berbeda sanad dan matanya, tapi dia menyebutkan takbirnya 3 kali. Ya. Juga mauquf. Kualitasnya sahih.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya, dulu saya meragukan hadis ini karena hadis yang melalui Abu Ishaq Amr bin Abdillah wafat 128 Hijriah kepada Ibn Mas'ud, menurut fuqaha umumnya menyebutkan hanya 2 kali takbir. Ya, dulu lah ya. Bahkan di buku saya yang lama itu masih tercatat seperti itu. Ya, mengutip dari Tarji. Tapi hasil penelitian disertasi saya 2020, sebenarnya 2019 saya sudah teliti, jika dengan pendekatan at-tarjih mana yang lebih kuat, justru hadis takbir 3 kali yang disandarkan kepada Ibn Mas'ud lebih kuat karena sanadnya Ali, tinggi, pendek dia jadi apanya, dan biasa dipakai Bukhari Muslim, ini sanadnya. Tapi jika pendekatannya al-jam'u wat taufiq, maka pilihannya tanawu. Nah, biasanya tarjih itu lebih cenderung al-jam'u wat taufiq, sehingga 2 kali boleh, 3 kali tidak pernah dikomentari oleh tarjih. Jadi beberapa kali ditanya tim fatwa tarjih, bagaimana kalau 3 kali? Ya, yang kami temukan yang 2 kali. Tapi tidak pernah juga mengatakan 3 kali tidak boleh atau 3 kali dhaif. Jadi perhatikan cara bertarjih ini. Tidak pernah mengatakan hadis yang 3 kali dhaif atau hadis yang 3 kali apalagi bid'ah, enggak. Ya, cuman penelitian di Garut tahun 76 itu masih mengatakan ya yang kami temukan itu adalah yang 2 kali ini. Ya. Nah, jadi ini yang lebih dipilih oleh Mufti Saudi Syekh bin Bas. Syekh bin Bas itu mengatakan 2 kali boleh, 3 kali boleh. Ya, kan hadisnya sama-sama makbul, yang satu sahih, yang satu hasan. Ya, nah bagi Syakir, oh ini saya, sorry, dua-dua hadisnya makbul, yang penting perbanyak takbir. Ya. Iya, perbanyak takbir. Toh kalau misalnya kita pilih 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Toh tidak pernah juga kita berhentiannya 1 kali itu toh. Begitu pula yang 2 kali, tidak pernah hanya 2 kali itu terus berhenti kan. Nah, inilah yang dikatakan Salman, kabbirullah, Allahu akbar mirara. Agungkan Allah, Allahu akbar berulang-ulang. Jadi ya di dapur ibu masak tetap takbir. Ya, tetap takbir. Jangan hanya pada saat pagi takbir, karena ya di tenda-tenda sahabat itu bertakbir. Tetap masak takbir, perbanyak takbir. Itu intinya, ya. Nah, saya kira masih tapi karena waktunya sudah habis ya. Yang bersumber dalam Sunan Ad-Daraqutni itu ada 2 cetakan, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tapi tetap saja hadisnya dhaif karena Amr bin Shimr dari Jabir al-Ju'fi, keduanya dhaif. Bahkan Amr bin Shimr dhaif jiddan karena termasuk sesat, pendusta, dan hadis-hadisnya mungkar. Itu sanadnya. Jadi kita tidak pakai yang melalui jalur Ad-Daraqutni, ya. Jadi gitu ya. Nah, saya kalau misalnya masuk ke 2 kali, ya saya 2 kali. Saya masuk 3 kali, saya 3 kali, ya. Supaya nadanya sama gitu ya. Saya ya, tapi monggo mawon. Karena ya masa sih Saudi 3 kali kemudian mau dikatakan, padahal di situ di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dan besar. Ya, lahir di Mekah, besarnya di Madinah, kemudian kembali lagi ke Mekah. Ya, karena hadis-hadisnya kalau misalnya kita lihat ya takbirnya ya begitu. Ya. Nah, ini lafal takbir yang lain. Ya, sebenarnya seperti zikir-zikir itulah. Baik, kalau ada pertanyaan saya persilahkan, monggo. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya berkaitan dengan menjelang kata takbir?
Monggo. Ini agak mati-mati, saya matikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pertama saya mau bertanya mengenai zakat fitri. Iya. Jadi dikatakan bahwa zakat fitri diberikan berupa makanan pokok yang berupa kartu Indonesia beras. Kemudian disampaikan sebelum Sholat. sholat. Oke, insya Allah itu maklum. Untuk berarti kita sebagai amil, untuk penyampaiannya itu apakah dibatasi sebelum sholat atau bisa panjang waktunya? Karena kebetulan kemarin kami juga habis mengundang dari Asisku Kediri dan Unggulan Hijau bersama dari nanti bisa disampaikan berupa beras, kemudian bisa dengan uang yang disamakan dengan uang, kemudian disarankan juga malah kalau bisa dengan uang karena nanti pemanfaatannya itu tujuannya adalah nanti mengangkat yang tadinya yang dinyatakan sebagai fakir dan miskin itu akan menjadi yang harusnya mustahil menjadi muzaki. Harapannya seperti itu. Nah, makanya itu kata pertanyaan saya tadi, apakah penyampaiannya bisa sepanjang tahun sebelum Ramadan berikutnya dikelola oleh amir atau berikutnya? Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tes. Iya. Ya, memang sebaiknya dibatasi ya. Jangan mepet banget kalau pembayaran. Karena akan merepotkan bagi amil. Ya. Di tempat saya itu 2 hari sebelumnya kalau mau lewat lazismu maka 2 hari sebelumnya harus sudah disetor karena butuh waktu untuk nganter-nganter pakai gerobak itu ya. Nah, jangan sampai terlewat gitu, jangan sampai terlewat belum sempat didistribusikan semua lah, terus bagaimana tanggung jawabnya nanti tuh ya. Sudah lewat nanti setelah sholat aja padahal itu batas waktunya sebelumnya ya. Jadi saya kira saya setuju untuk dibatasi, jangan pada malam takbiran kemudian ini. Nah, itulah pentingnya itulah pentingnya hisab. Coba kalau misalnya pada saat ini dia harus buru-buru untuk ini ya, karena kan makin banyak yang setor dan makin banyak orang yang didistribusikan. Gimana Pak? Begini, maksudnya sepanjang tahun. Hanya boleh pada saat Ramadan, kaitannya dengan begitu. Ya, gimana maksudnya? Iya. Jadi muzaki itu membayarkan paling lambat sebelum sholat Id. Iya. Tetapi boleh ambil pembagiannya itu bisa sampai dengan Ramadan berikutnya. Karena ini kalau lanjut mudik atau di Unggulan itu ada semacam-macamnya bahwa zakat fitri itu bisa diberikan pada tahun, tidak diberikan ke mustahil itu pada hari raya Idul Fitri ini saja, tapi sepanjang tahun saya tidak berani berijtihad itu. Saya tidak berani berdasarkan ilmu saya. Oke? Ya.
Bedakan zakat mal dengan zakat fitri. Zakat fitri itu kaitannya dengan kita berpuasa. Ya, saya tidak berani. Itu beresiko. Ya, berbeda halnya kalau misalnya begini, seperti kurban kemarin. Muhammadiyah punya ijtihad pas gempa itu, ya masih ingat ya, pas gempa dan pas tsunami itu dialihkan kepada kurban. Itu pun masih ada catatannya. Kalau dananya terbatas, kadang-kadang antara kurban dengan membantu korban bencana, sama-sama ban tapi satunya satunya kor. Kurban dan korban bencana atau terdampak bencana, ya itu dibedakan. Itu untuk dialihkan kalau dananya terbatas. Tapi ada catatannya tarjih. Tapi kalau dananya berlebih, laksanakan dua-duanya. Karena fungsinya berbeda, Pak. Ya. Nah, jadi saya kira begitu, Pak. Ya, kalau misalnya untuk zakatul fitri itu kaitannya dengan kita berpuasa kemudian berbuka. Ya, makanya zakatnya makanya dalam bentuk makanan pokok. Kalau misalnya nanti setelahnya saya tidak mau tanggung. Saya tidak mau tanggung, ya, karena ya, silahkan di mana kitab mana yang membolehkan nanti kalau tahunan gitu. Kalau dibayar sebelumnya tidak masalah, cicil-cicil tidak masalah. Tapi makanan pokok itu kan sebenarnya enteng aja. Toh kita biasanya juga makan. Ya, tinggal disisihkan saja di bulan Ramadan, sisihkan, ya, nanti dibayarnya. Dan jadi boleh di awal Ramadan karena kaitannya dengan, dan boleh di akhir, boleh disegerakan di awal Ramadan. Kalau misalnya sebelumnya nggih monggo aja untuk nabung-nabung, tapi tidak seberat zakat mal kan? Ya, zakatul mal itu kaitannya itu untuk pemberdayaan, monggo, ya, misalnya. Ini dibagi rata, tapi ada orang tertentu yang diberikan lebih supaya dia keluar dari kondisi fakir miskin. Syukur 5 tahun ke depan dia sudah bisa menjadi muzaki, berubah dari mustahik ke muzaki. Makanya saya katakan salurkan dana di lazis atau bazis yang kira-kira punya program pemberdayaan. Di buku itu saya katakan, ya, karena eman-eman kita sudah menyalurkan, tetap aja dia menjadi orang mustahik selamanya. Walaupun memang ada orang yang mustahik juga karena memang ya dia difabel, dia macam-macam, ya. Walaupun jika semua juga difabel itu kemudian menjadi mustahik, ya, tidak bisa bergerak karena kan ada yang double itu, ya. Dia tidak bisa melihat dan dia tidak bisa mendengar. Ya sudahlah, atau orang tua yang betul-betul renta gitu, ya. Jadi gitu, Pak, ya. Saya membedakan zakat mal dengan zakat fitrah atau zakat fitri, ya. Saya membedakan. Saya tidak berani dan menurut saya tarjih kok begitu, ya. Tapi kenapa dalam proses selanjutnya harus ada dalil penjelasan mengenai itu, ya. Boleh untuk ini, untuk pemberdayaan. Menurut saya bukan untuk makan. Makanya dalam bentuk makanan, tidak boleh dalam bentuk uang. Pada saat pendistribusian, pada saat pengumpulan tidak ada masalah, ya, gitu kata tarjih. Dan itu lebih bisa kita pahami, ya. Ngeten nggih? Waktunya habis, Ibu. Yep. Ya, baik, itu ya sudah ada penjelasannya, ya. Takbir hanya saja lafal takbir id. Kalau ini Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira, takbiran ini, ya, takbiran itu sebenarnya tidak ada hadisnya. Sama dengan takbir di sela-sela pada saat kita sholat, Allahu Akbar. Baca iftitahnya di mana, Bapak Ibu? Bacaan doa iftitahnya di mana letaknya? Setelah takbiratul ihram. Apakah pada saat setelah takbiratul ihram ataukah setelah
takbir zawaid, takbir tambahan. Di mana? Ada dua ini ya. Ya, dulu tarjih membolehkan setelah takbiratul ihram, kalau misalnya tidak sempat begitu bahasanya, ya setelah takbir zawaid. Tapi terakhir sudah diputuskan, ya di buku saya juga sudah ada sih ya, setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tarjih mengajarkan untuk membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina. Monggo, ya. Tapi selama saya hidup, saya belum pernah berhasil menyelesaikan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqin. Selama saya hidup, baik saya bertindak sebagai makmum lah, sebagai makmum. Kalau sebagai imam kan pilihan. Tapi saya terus terang tidak membaca doa iftitah itu. Saya baca yang singkat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar 7 kali. Tidak ada bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada hadisnya. Ya, tidak ada hadisnya. Piye ngono, Pak? Lah ora piye-piye. Ya, tidak ada hadisnya. Mau bagaimana? Ini masalah salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau kita membaca subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar, harus ada hadisnya. Rawahunya siapa? Sebagai doa di sela-sela takbir salat Id. Ya. Kalau zikirnya ada. Kalau zikirnya ada, sering saya mengucapkan kalau di sela-sela ya rodok nganggur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Diulang-ulang aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Tapi kalau masukkan ke takbiran di sela-sela itu, takbir zawaid, takbir tambahan, tidak ada hadisnya. Jadi mohon perhatian bagi para jamaah, ya. Bagi para ustadz tugasnya mencari ada nggak hadisnya itu tuntunan doa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar di sela-sela takbiran itu. Ya mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan lah pada pagi ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.